Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial metode elemen hingga. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas cara membentuk matriks kekakuan elemen segi empat dan cara merakit matriks kekakuan struktur yang dimodelkan dengan elemen segi empat. Tidak banyak referensi yang membahas elemen segi empat secara detail. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara lengkap dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh kita semua. Baik, selanjutnya, topik yang akan kita bahas dalam tutorial kali ini adalah pertama, kita akan mereview variabel yang terlibat dalam metode elemen hingga yang menyangkut elemen segi empat. Kemudian kita akan membahas cara membentuk matriks kekakuan elemen segi empat, khususnya untuk permasalahan plane stress. Dan yang terakhir kita akan menyajikan contoh bagaimana merakit matriks kekakuan struktur yang dimodelkan dengan elemen segi empat. Nah, untuk elemen segi empat kita tahu bahwa satu titik mempunyai dua komponen perpindahan, yaitu komponen horizontal dan vertikal, sehingga komponen perpindahan untuk elemen segi empat ada 8, yaitu komponen horizontal dan vertikal masing-masing pada setiap titik. Demikian juga untuk komponen gaya, jadi untuk komponen gaya juga kita mempunyai 8 komponen gaya. Selanjutnya, untuk matriks kekakuan elemen segi empat, dari pengetahuan kita sebelumnya dapat kita peroleh dengan persamaan ini, K sama dengan integral volume B transpose D kali B D vol. Untuk T konstan, maka matriks kekakuan dapat dihitung dengan persamaan T, integral dari 0 sampai B, integral dari 0 sampai A, B transpose D, B, dx, dy. Dalam hal ini, dx diintegralkan dari 0 sampai A, dan dy diintegralkan dari 0 sampai B sesuai dengan gambar yang terlihat di sini. Jadi karena salib sumbu diambil seperti yang terlihat pada gambar ini, maka untuk arah x integral dari 0 sampai A. Kemudian untuk arah y diintegralkan dari 0 sampai B. Beberapa referensi mengambil salib sumbu yang diletakkan tepat di tengah elemen sehingga nanti hasilnya akan sedikit berbeda dengan apa yang kita bahas di sini. Nah, untuk yang kita bahas di sini, kita menganggap bahwa salib sumbu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Baik, selanjutnya kita tahu matriks B dapat dinyatakan seperti yang terlihat pada persamaan ini. Tampak bahwa matriks B merupakan fungsi X dan Y, sehingga matriks B bervariasi tergantung di titik mana kita mengevaluasi matriks B pada elemen yang kita tinjau. Sedangkan matriks D untuk permasalahan plane stress dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Dan tadi ini matriks kekakuan dapat kita evaluasi atau hitung dengan persamaan T integral dari 0 sampai B, integral dari 0 sampai A, B transpose kali D kali B, dx dy, dengan dx diintegralkan dari 0 sampai A seperti yang terlihat pada gambar ini, dan dy diintegralkan dari 0 sampai B. Jadi kita pertama harus mengevaluasi perkalian tiga matriks ini, B transpose kali D kali B, kemudian hasilnya adalah suatu matriks 8 kali 8 yang merupakan fungsi X dan Y, dan kemudian X dan Y diintegralkan sesuai dengan gambar ini, yaitu X dari 0 sampai A, sedangkan Y dari 0 sampai B. Kita bisa melakukan atau mengevaluasi integral ini dengan beberapa perangkat lunak seperti misalnya Symbolic MATLAB, MATCAD, Mathematica, ataupun Octave, ataupun perangkat lunak yang lain. Atau kita bisa mengintegralkannya satu persatu untuk setiap elemen secara manual. Tetapi kalau itu dilakukan, mestinya hal itu tidak terlalu mudah. Nah, untuk matriks kekakuan elemen segi empat yang diambil dari buku yang ditulis oleh Wunderlich dan Wilkie dapat dinyatakan seperti pada persamaan ini, tetapi di sini urutan derajat kebebasan disesuaikan seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya. Kemudian di sini kita lihat ada AAB, ada V2, ada CAB, dan seterusnya. Jadi AAB misalnya adalah sama dengan 8 alfa tambah 4 beta V1, sedangkan alfa adalah rasio dari B per A, dan beta ada rasio A per B, V1 ada 1 dikurangi nu, dan seterusnya. Jadi setiap elemen yang ada dalam matriks kekakuan ini dapat dinyatakan seperti yang ada di sini, sehingga apabila itu dapat kita hitung, maka matriks kekakuan elemen segi empat dapat kita peroleh. Baik, selanjutnya kita lihat contoh struktur seperti yang terlihat di sini dengan ukuran panjang 2 meter, tinggi 1 meter. Untuk memudahkan, misal
struktur ini hanya kita bagi menjadi dua elemen, yaitu elemen 1 dan elemen 2. Elemen 1 dibatasi oleh titik 1, 3, 4, 2, sedangkan elemen 2 dibatasi oleh titik 3, 5, 6, 4. Kemudian ini data modulus elastis bahan, E sama dengan 2,5 kali 10⁻7 kN per meter persegi, angka Poisson nu sama dengan 0,3, sedangkan tebal dari struktur ini sama dengan 0,2 meter. Nah, kita akan membentuk matriks kekakuan struktur ini. Sebelumnya tentu kita harus menentukan derajat kebebasan struktur. Dalam hal ini derajat kebebasan struktur adalah 8 karena di titik 1 dan 2 tidak ada perpindahan, sedangkan pada titik yang lain masing-masing terdapat 2 perpindahan, sehingga 2 kali 8 titik sama dengan 8, sehingga derajat kebebasannya sama dengan 8. Dengan demikian maka ukuran matriks kekakuan menjadi 8 kali 8. Kemudian ini adalah elemen 1 dibatasi oleh titik 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, sehingga vektor tujuannya adalah di titik 1 tidak ada perpindahan, sehingga dua elemen yang pertama 0. Kemudian di titik 3 ada U1 dan U2, sehingga ini 1, 2. Di titik 4 ada U3, U4, sehingga ini 3, 4. Dan yang terakhir di titik 2 tidak ada perpindahan, sehingga ini 0, 0. Demikian juga untuk elemen 2, vektor tujuannya adalah karena dibatasi oleh titik-titik 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4, maka di titik 3 kita lihat ada U1, U2, sehingga ini 1, 2. Di titik 5 ada U5, U6, sehingga ini 5, 6. Di titik 6 ada U7, U8, sehingga ini 7, 8. Dan yang terakhir di titik 4 ada U3, U4, sehingga ini 3, 4. Nah, vektor tujuan ini nanti digunakan untuk merakit matriks kekakuan masing-masing elemen ke dalam matriks kekakuan struktur. Baik, selanjutnya matriks kekakuan masing-masing elemen dapat dihitung dengan persamaan yang tadi sudah disajikan. Jadi apabila elemen dari matriks kekakuan ini dapat kita hitung seperti yang terlihat di sini dengan data yang tadi sudah disampaikan, maka matriks kekakuan elemen segi 4 dapat kita hitung. Jadi untuk elemen 1, jadi hasilnya adalah ini. Kemudian ini adalah vektor tujuannya kita letakkan di sini. Jadi secara horizontal 00, 12, 34, 00. Kemudian secara vertikal 00, 12, 34, 00. Kemudian kita tahu elemen matriks kekakuan yang mempunyai vektor tujuan bernilai 0 tidak dirakit. Jadi misalnya untuk kolom itu tidak dirakit. Demikian juga kolom selanjutnya dan kolom-kolom yang lain, serta baris yang lain yang mempunyai nilai vektor tujuan sama dengan 0. Jadi itu dan yang lainnya. Sehingga sebetulnya hanya bagian ini nanti yang dirakit ke dalam matriks kekakuan struktur. Sebagai contoh, ini jadi elemen ini nanti diletakkan pada baris pertama, kolom pertama dari matriks kekakuan struktur atau diletakkan di sini. Selanjutnya elemen yang di sebelahnya diletakkan pada baris pertama, kolom kedua di sini. Kemudian elemen di sebelahnya diletakkan pada baris pertama, kolom ketiga di sana. Dan yang terakhir dari baris ini diletakkan pada baris pertama, kolom keempat. Kemudian untuk baris yang lain sama, jadi elemen ini misalnya nanti diletakkan pada baris kedua, kolom pertama, jadi di sini. Kemudian baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom keempat, dan seterusnya. Jadi untuk elemen yang lain, karena ini kebetulan ini berurutan 1, 2, 3, 4, dan ini 1, 2, 3, 4, jadi artinya sebetulnya elemen ini diletakkan pada baris ketiga dan menempati kolom 1, 2, 3, 4, sehingga baris itu diletakkan seperti itu, kemudian baris yang terakhir juga sama. Nah, ini adalah kontribusi elemen 1 terhadap matriks kekakuan struktur. Selanjutnya, untuk elemen 2, kita lihat untuk elemen 2 karena ukurannya sama dengan elemen 1, maka matriks kekakuan elemen juga sama. Kemudian ini adalah tadi vektor tujuannya sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa merakit matriks kekakuan elemen 2 dengan cara yang sama. Kita tempatkan vektor tujuan di sini secara horizontal dan vertikal. Kemudian kita rakit seperti tadi, misalnya elemen ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama. Jadi elemen itu ditempatkan pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian elemen yang di sebelahnya baris pertama, kolom kedua. Elemen di sebelahnya ditempatkan pada baris pertama, kolom ke-5. Jadi ditempatkan di sini. Elemen di sebelahnya ditempatkan pada baris pertama, kolom ke-6. Dan elemen di sebelahnya ditempatkan pada baris pertama, kolom ke-7. Selanjutnya ditempatkan pada baris pertama, kolom ke-8. Dan yang ini nanti ditempatkan pada baris pertama, kolom ke-3. Jadi di sini. Dan yang terakhir untuk baris ini ditempatkan pada baris pertama, kolom ke-4. Demikian seterusnya, saya kira dengan cara yang sama kita bisa
menempatkan elemen matriks kekakuan elemen 2 ini ke dalam matriks kekakuan struktur sesuai dengan nomor vektor tujuannya. Sehingga baris itu misalnya dengan cara yang sama maka ditempatkan pada baris kedua dengan vektor tujuan untuk masing-masing kolom seperti yang ada di sini. Kemudian juga baris ke-5, baris ke-6, baris ke-7, baris ke-8, baris ke-3, dan baris ke-4. Jadi semua dapat kita rakit. Misal untuk elemen ini sama seperti tadi, ini ditempatkan pada baris ke-4, kolom pertama. Jadi di sini baris ke-4, kolom pertama. Ini. Jadi saya kira kita lihat bahwa ini adalah yang berwarna kuning adalah kontribusi dari elemen 2 ke dalam matriks kekakuan struktur, sedangkan yang berwarna putih ini adalah tadi kontribusi dari elemen 1, sehingga untuk bagian ini nanti dijumlahkan sehingga akhirnya kita dapatkan matriks kekakuan seperti yang terlihat di sini. Nah, ini adalah matriks kekakuan struktur yang sedang kita analisis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.